Jadi menurut saya wajar kalau memang perhitungannya begitu. Nasdem dapat Mas Anies kan, presiden, AHY wakilnya gitu ya. PKS bisa mengisi menteri-menteri gitulah kira-kira kan. Jadi masuk akal juga secara politik tuh. Nah, tapi kan seiring berjalan waktu tidak. Bahkan ada surat yang disampaikan oleh teman-teman Demokrat yang beredar juga sudah di media sosial gitu. Tapi saya dengar juga nih dari informasi A1 ya. AHY itu sedemikian percayanya kepada Anies Baswedan, Mas Anies. Sebelum kejadian ini? Saat kejadian. Ini saya cerita saat kejadian. Saking percayanya sama Mas Anies Baswedan, itu yang membawa pesan, itu dimarahin tuh. Jadi kan membawa pesan bahwa Anies Baswedan sudah dengan Gus Muhaimin. Oh, oke. Itu disampaikan, ini koreksi juga nih, namanya pesan tingkat kan. Kadang-kadang kan analis ada aja tuh yang bisikin kan. Gitu ya, ini A1 nih, katanya A1 nih gitu. Nah itu, jadi waktu disampaikan, ketum ini Mas Anies Baswedan selingkuh nih sama Muhaimin gitu. Enggak selingkuh. Jadi, kalau selingkuh kan diam-diamnya terang-terangan. Ini sudah memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Itu gebrak meja AHY. Saya pikir marah ke Anies Baswedan. Ternyata marah sampai membawa pesan. Loh, kamu sembarangan kamu. Nggak mungkin Anies Baswedan begitu gitu. Ya kalau 3 kali kan Prabowo. Saya nggak tahu berapa kali nih Mas Ahy mikir gue kan. Banyak tuh Pak Prabowo tuh. AHY belum tahu nih kita berapa kali tuh ya. Nah yang jelas gebrak meja. Mungkin sekali ya karena gebrak meja. Kalau gebrak meja mungkin lebih dari lama ya gue yang ngejelasin ini doang. Untung podcast. Jadi gitu. Jadi dimarahin yang mau pesan. Nggak mungkin Anies Baswedan begitu. Saya percaya dia. Gitu. Jadi Mas AHY itu begitu cintanya sama Anies Baswedan dan begitu percayanya sama Anies Baswedan tidak akan begitu. Itu karena apa? Karena memang kedekatan yang mereka bangun selama berkoalisi ini, atau karena begitu yakinnya AHY dia akan dipilih oleh Anies? Saya agak yakin mungkin Mas AHY sudah merasa sebagai adik tuh ke Mas Anies. Karena kan pergi haji yang antar AHY, pulang haji dijemput AHY. Jadi mungkin membuncah kecewaan itu kan, dan ternyata betul gitu. Jadi ya saya sih menganggap wajar reaksi kader Demokrat atau pengurus Partai Demokrat, karena itu bukti kecintaan mereka juga kepada AHY ketumnya kan. Kalau nggak ada yang marah, mungkin AHY juga bingung juga gitu. Kenapa kader gua nggak ada yang marah? Gua dibeginiin, kalian diam aja. Kalian diam aja. Jangan-jangan kalian juga berharap gua nggak jadi cawapres gitu. Itulah makanya. Tapi begitu ada yang tapi Partai Demokrat ini kadernya justru berlomba-lomba menunjukkan kemarahan itu. Di medsos kan mungkin juga habis marah-marah dikirim ke AHY. Sudah marah gitu. Gitu kan. Itu bukan marah yang sebenarnya maksud saya ya ada maksud tertentu gitu lah. Ini murni marahnya. Oh iya marah itu kan. Itu bisa begitu gitu. Enggak, maksud saya pada saat marah kan juga AHY pasti nonton nih kira-kira siapa aja yang marahnya. Oh banyak nih alhamdulillah. Berarti kan saya masih dijaga nih harga diri dan kehormatan saya sebagai ketum kan. Makanya menurut saya sih sangat wajar itu marah-marah begitu gitu. Kenapa Bung merasa itu wajar? Apakah Bung melihat bahwa sebenarnya Anies juga tidak berkeinginan seperti ini? Saya nggak tahu ya Mas Anies itu berkeinginan seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas kan dia sudah mengiyakan tuh ya. Sudah mengiyakan. Mungkin nggak ada pilihan lain? Ya saya nggak tahu situasinya Bang Latif. Tapi kalau menurut saya mungkin ya. Kalau kita dalam posisi sulit kan minimal saya izin ke toilet dulu ya, di toilet tuh WhatsApp gitu. Bro, ini ada tawaran nih bro. Gimana nih? Artinya ngulur-ngulur waktu dikit lah gitu ya. Atau kalau lebih canggih lagi kan misalnya kenal Bung Latif ya. Bung Latif, tolong saya 3 menit lagi ditelepon, diminta saya pulang dulu buru-buru gitu, ada urusan penting. Nggak bisa juga begitu kan? Pak ini sorry Pak, Bung Latif nih telepon saya disuruh pulang. Latif mana? Latif Kombur Pak. Jadi jawaban ini saya jawab besok gitu, nggak malam itu. Jangan malam itu, gitu. Tapi nampaknya kelihatannya harus segera kan. Dan itu Caimin juga menyampaikan lagi pada saat pidato deklarasi ya. Jadi harus diputuskan saat itu gitu. Nah ini juga memang sih saya, tapi gini ya, ini mohon maaf ya. Ini sebagai analis ya. Saya sih kalau partai politik, saya memahaminya
partai politik itu ada mekanisme partai, gitu ya. Terus kemudian di koalisi juga ada mekanisme koalisi ya. Saya tuh ngebayangin ini kalau runtutannya sederhana ngikutin sistem tuh mungkin ada PKB datang ketemu ketua umum Nasdem, terus ketua umum Nasdem meng-offering gitu ya. Minimal yang di offer juga saya bicara dulu dengan partai. Yang dua lagi. Enggak, dengan partai sendiri. Tapi kan dia ketua umum. Dengan partai sendiri. Kan ada mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme itu kan ada tuh ya. Atau mungkin memang sudah diserahkan ke dia juga. Tapi tetap saja kan yang ini kan ada nih, ada koalisinya nih. Ini sebentar ya, kalau Anda mau, saya ngomong ya sama koalisi saya nih, dia setuju apa enggak nih? Ini enggak ada itu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu kan jadi salah satu. Demokrat itu tahunya kapan? Kita diberitahunya setelah mereka sudah membuat keputusan, sudah ada salaman, makanya yang bikin juga sebagian besar kader ya, dan itu jelas di dalam rilis Bang Teguh Rifki Harsa. Kita pada posisi di Fed Economy. Bang Kamhar ini dipaksa untuk beda menyetujui dengan yang yang sudah tadi. Tadi itu dia masih puasa, dia masih nahan emosi, bro. Sekarang tadi kita lihat udah buka nih. Bahaya. Kalau gitu gue minum lagi deh. Biar dosisnya nambah kan. Soalnya tadi juga gue lihat tuh kuping udah mulai merah, udah kayak Pak SBY tuh. Pak SBY tuh jarang-jarang kalau kupingnya merah, kemarin merah kuping. Soalnya gue terus. Biar iklannya banyak. Jadi di pesan ini dibawa oleh orang tadi tuh. Orang Demokrat juga. Ya? Bukan. Kalau dari yang sudah beredar itu kan yang diutus untuk menyampaikan adalah Pak Sudirman Said. Ini kan sebenarnya yang juga ketum menyampaikan kepada kami pada saat rapat pleno tadi, untuk perkara sebesar ini kok mengutus orang, harusnya kan secara beliau menyampaikan langsung apa yang menjadi persoalannya, dan ini kan institusi tadi sudah disampaikan oleh Mas Hensat kan, ada mekanisme pengambilan keputusan, tidak boleh secara serta-merta, secara semena-mena ada orang yang merasa lebih tinggi dari dibanding yang semua yang berhimpun di dalamnya untuk memutuskan secara sepihak. Sebagai koalisi ini ada 3 pihak, ada Demokrat, Nasdem dan PKS, itu harus dirumuskan bersama-sama yang sudah dijawantahkan ke tim 8, ini harus dibicarakan. Dan di partai masing-masing pun juga ada mekanisme pengambilan keputusan. Itu kenapa yang merespon paling pertama dinamika ini adalah Majelis Tinggi Partai. Mereka langsung merapat karena memang di ADRT Partai Demokrat persoalan capres, cawapres, koalisi pilpres itu MTP, termasuk pilgub. Cagup itu ranahnya MTP, itu ADRT Partai Demokrat.